Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 616 target di mana-mana. Kamu tidak tahu kapan kamu tua. Lin Yu terkejut sedikit, bukankah kamu sudah lama datang ke sini? Aku sudah lama datang ke sini, tapi jangan hanya duduk di sini dan minum teh. Huang Xinru tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, perut ini sudah penuh, saya belum melihat Madame Du. Nyatanya, Anda tidak perlu bertanya. Upaya mengundang semua orang dalam lingkaran pengobatan China di China harus untuk perawatan medis. Wang Shaoqin juga datang untuk berdiskusi kali ini. Hanya saja saya tidak bisa memikirkan apa itu penyakit, begitu banyak orang harus diundang, dan banyak dokter pengobatan China terkenal dari luar negeri juga diundang kembali. Sepertinya Nyonya Du masih mengkhawatirkan kita para orang tua. Do Zongyong juga berkata sambil tersenyum. Begitu banyak orang yang benar-benar datang ke pesta di festival pertengahan musim gugur dengan sukarela, tampaknya keluarga Du cukup kuat. Lin Yu tersenyum dan berkata, bukan hanya kekuatannya tidak kecil, tapi sangat besar. Do Zongyong berkata dengan suara rendah, Jiarong, jangan lihat keluarga Du ini tidak terlalu terkenal di Beijing, tetapi masyarakat kelas atas di ibu kota tahu bahwa posisi dan kekuasaan keluarga Du di ibu kota dan bahkan seluruh Tiongkok lebih baik daripada keluarga Nahe, Chu dan Zhang. Keluarga aristokrat, tidak banyak perbedaan. Ya, saya juga mendengar bahwa nenek moyang keluarga Du ini berasal dari latar belakang yang luar biasa, dan keluarga mereka dikatakan sangat kaya. Mereka disebut negara kaya dan musuh. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Wang Shaoqin mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, bahkan jika dia tinggal di Lubei, dia masih mendengar nama keluarga Du. Tidak ada yang tahu tentang ini. Bagaimanapun, keluarga Du benar-benar luar biasa. Cukup mengejutkan untuk melihat orang-orang yang berkuasa dan berkuasa yang berinteraksi dengan mereka, jadi kita akan lebih berhati-hati saat menemui dokter nanti, dan lebih baik mati. Jangan membuat kesalahan. Do Zongyong mengingatkan semua orang dengan suara rendah, bukan karena prestasi, tapi bukan karena kesalahan. Maaf, kamu sudah lama menunggu. Pada saat ini, kepala pelayan gendut itu datang dengan garang dari luar dan tersenyum meminta maaf, Mes. Du keluar dan kembali segera setelah sesuatu terjadi, dan dia akan keluar untuk menemuimu segera. Dia memintaku untuk mengundangmu ke halaman tengah terlebih dahulu. Makanan dan minuman sudah siap. Untuk festival pertengahan musim gugur ini, kami cocok untuk minum dan melihat bulan. Semua orang bangkit dan berjalan melintasi koridor menuju halaman belakang. Ketika Lin Yu datang terakhir kali, dia ingin mengikuti Rose ke halaman tengah, tetapi dihentikan oleh pengawal di sini, jadi sekarang pertama kalinya dia datang ke halaman tengah manor ini. Yang mengejutkannya adalah manor ini halaman tengah halaman sangat besar, dengan beberapa lampu bundar yang terang di sekelilingnya menerangi seluruh halaman seperti siang hari. Bagian tengah halaman dilapisi dengan batu bata abu-abu dan beberapa meja batu ditempatkan. Dan di sekitar halaman, ada sekelompok tanaman di dekat dinding. Kelompok bambu cixiao, dan lebih jauh ke bawah, adalah kelompok anggrek, yang tentunya merupakan anggrek dingin yang cocok untuk mekar di musim gugur. Pada saat ini, bunga-bunga bermekaran cerah, dan aromanya sangat menarik. Pada saat itu, sekelompok perempuan berbaju congsam berwarna terang berjalan dengan membawa peralatan seperti mangkok dan sumpit, gelas wine, dengan hati-hati meletakkan taplak meja satin di atas meja batu, kemudian meletakkan peralatan seperti mangkok dan sumpit dengan rapi. Mangkuknya adalah mangkuk porselen berlapis seladon dengan pinggiran emas, cawannya adalah cangkir jangkung berwarna zamrud transparan, dan sumpitnya terbuat dari kayu cendana merah bertatahkan batu akik berkepala emas dan sumpit emas dan perak. Banyak praktisi pengobatan Tiongkok yang sangat berharga,
sehingga kebanyakan dari mereka juga mengetahui barang-barangnya. Melihat peralatan meja yang mahal ini, saya merasa terkejut dan diam-diam terkejut. Keluarga besar ini berbeda. Mereka sangat khusus tentang semua makanan. Huang Xinru tersenyum. Dia memiliki keluarga kaya dan selalu pilih-pilih tentang apa yang dia makan, tetapi dia tidak pernah memiliki pertunjukan sebesar itu. Terlihat bahwa keluarga Du sangat kaya. Semuanya silakan duduk, silakan duduk. Kepala pelayan yang gemuk itu buru-buru menyapa semua orang untuk duduk, dan kemudian memerintahkan orang-orang di bawah untuk membawakan kue bulan yang sangat bagus, dan pada saat yang sama memberi semua orang secangkir teh obat kumur. Lin Yu, Dou Lao dan yang lainnya duduk bersama, serta beberapa anggota dari Asosiasi Medis China. Sedangkan untuk Zhou Xiaoxing, mereka dan para dokter dari luar negeri duduk di dua meja di sebelah. Saat ini, langit benar-benar gelap, langit tidak tertutup awan, bulan purnama di langit, dan bulan mengalir di atas atap seperti air, yang kontras dengan pemandangan antik di halaman, yang sebenarnya memperdalam pesona meriah festival pertengahan musim gugur ini. Jangan bilang, ini pertama kalinya merayakan festival pertengahan musim gugur, rasanya spesial. Huang Xinru berkata sambil tersenyum. Maaf, kamu sudah lama menunggu. Pada saat ini, suara yang jelas dan indah datang, dan kemudian saya melihat Nyonya Du berpakaian merah berjalan perlahan dari sisi dalam, masih sangat muda dan cantik, tidak ada yang bisa membandingkannya dengan 50 atau 60 kata tahun dihubungkan bersama. Di belakangnya masih ada dua pengawal yang sering dia bawa. Nenek, kamu di sini. Kepala pelayan yang gemuk itu buru-buru menyapanya dan berinisiatif memindahkan kursi untuk Nyonya Du di meja depan, dan kemudian menuangkan segelas anggur untuk Nyonya Du. Nyonya Du tidak terburu-buru untuk duduk, mengambil anggur, dan tersenyum kepada semua orang. Saya menawarkan segelas kepada semua praktisi pengobatan Tiongkok terkenal yang duduk di sini. Saya sangat bersyukur bahwa Anda dapat membuat janji untuk datang ke rumah sederhana pada hari seperti festival pertengahan musim gugur yang seharusnya dipersatukan kembali dengan keluarga Anda. Lakukan dulu. Saat dia berkata, Nyonya Du mengangkat kepalanya dan meminum cangkirnya secara langsung. Nyonya, Anda sopan. Sekelompok dokter pengobatan Tiongkok yang terkenal juga buru-buru bersulang bersama dan menyesapnya. Nyonya Du, Anda menelepon kami selama ini. Saya khawatir ini bukan hanya makanan sederhana. Setelah minum, Zhou Xiaoxing memimpin dan berkata, karena kita semua adalah dokter, kebanyakan dari kita diundang ke dokter. Saya melihat wanita itu memiliki mata cerah dan kulit kemerahan, tidak seperti warna infeksi. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang di rumah. Peluk kamu. Mata Zhou Lao sangat pedas dan tepat. Hanya dengan sekilas, aku bisa mengatakan bahwa aku dalam keadaan sehat. Aku layak mendapat reputasi master diagnosis denyut nadi di selatan Jiangsu. Nyonya Du tersenyum memuji, lalu melirik Lin Yu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, saya harus berterima kasih kepada Tuan He. Setelah meminum obat yang saya resepkan terakhir kali, gejala insomnia menghilang dan tubuh saya terasa jauh lebih baik. Lin Yu tersenyum sedikit, tidak berbicara, dan mengangguk ringan padanya. Hehe, sepertinya presiden dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Zhou Xiaoxing tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya telah mendengar tentang bagaimana dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Sekarang Nyonya Du telah mengundang Tuan He, sebenarnya sudah cukup. Kita seharusnya tidak mengundang kita orang tua lagi. Bukankah orang tua yang memalukan ini seperti kita? Begitu kata-katanya jatuh, ekspresi semua orang yang duduk tidak dapat membantu berubah lagi, terutama para anggota Asosiasi Medis China. Beberapa dari mereka tidak tahu harus berkata apa. Meskipun kata-kata Zhou Xiaoxing terdengar kasar, bagi mereka, tapi itu kebenaran. Mereka tahu bahwa keterampilan medis mereka memang jauh dari kemampuan Lin Yu, dan tidak perlu diundang. Jadi ketika mereka melihat Lin Yu, mereka bertanya-tanya dalam hati.
Aku ingin tahu apakah Nyonya Du telah mengundang mereka. Presiden sekarang, mengapa mengundang mereka? Adapun praktisi pengobatan Tiongkok terkenal yang datang dari luar negeri, mereka mencemooh apa yang dikatakan Zhou Lao. Ada penghinaan dan permusuhan yang kuat di mata mereka ketika mereka melihat Lin Yu. Mereka selalu percaya bahwa anak muda seperti itu akan memiliki keterampilan medis tingkat tinggi. Jika Anda tidak cukup tinggi, presiden ini mungkin terkait dengan berjalan kaki. Lin Yu melihat guru Zhou ini berulang kali membidiknya dan menarik kebencian padanya, dan dia agak tidak berdaya. Dia berpikir bahwa seorang ahli pengobatan Tiongkok seperti Zhou Xiaoxing memiliki hati yang luas, dan dia tidak berharap bahwa dia tidak dapat mentolerirnya. Generasi muda yang seperti inilah yang menjadi terkenal di lingkungan TCM. Dou Lao, Huang Lao dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menenggelamkan wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata Zhou Xiaoxing. Mereka jelas sedikit tidak senang. Mereka merasa bahwa Zhou Xiaoxing sedikit condong ke arah yang lama. Aku sudah lama mendengar bahwa Zhou Master ini bangga dengan bakatnya, dan mengandalkan latar belakang keluarga dan kualifikasinya untuk tampil sendiri dalam lingkaran pengobatan Tiongkok. Ketika aku melihatnya hari ini, itu benar-benar cukup besar. Wang Shaoqin mendengus dingin, dan berkata sedikit tidak senang. Tidak mungkin. Siapa yang bisa membiarkan orang memiliki bakat nyata dan mempelajarinya? Tai Su Mei Jue dari keluarga Zhou adalah puncak pembelajaran denyut nadi. Itu telah diturunkan selama ribuan tahun, dan itu bertahan lama. Huang Xinru berkata dengan suara rendah, meskipun dia tidak dapat memahami pengucilan Zhou Xiaoxing terhadap anak muda, dia harus mengatakan bahwa Zhou Xiaoxing benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Jiarong, sebentar lagi kamu akan menunjukkan sifat keras kepala tua ini pada kekuatannya dan katakan padanya untuk melihat betapa nyata bintang yang sedang naik daun. Dou Zongyong juga sedikit marah, dan dia mendesak Lin Yu dengan suara rendah untuk membantu Zhou Xiaoxing yang luhur dan riang ini, benar-benar membuat jiwanya frustasi. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tanpa menjawab. Baginya, keterampilan medis digunakan untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, tidak dibandingkan dengan kemuraman. Oleh karena itu, ketika saatnya tiba, dia bisa menyembuhkan penyakitnya, dan dia tidak akan bisa memaksanya jika dia tidak bisa. Zhou Lao, apa yang kamu katakan benar-benar terlalu sederhana. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu selalu menjadi sosok setingkat Taisan Beidou di bidang pengobatan Tiongkok? Nyonya Du tersenyum, dan Chongshu Xiaoxing yang sangat mendukung berkata, yang hadir, belum lagi keterampilan medis, hanya berbicara tentang diagnosis denyut nadi, saya khawatir ini unik. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Lin Yu secara tidak sengaja, mengedipkan mata pada Lin Yu dengan cara yang sangat tersembunyi, dan memberi isyarat Lin Yu untuk tidak pergi ke hatinya. Jangan berani-berani, jangan berani-berani, Madame Du terlalu terkenal, sungguh memalukan orang tuaku. Zhou Xiaoxing tersenyum dan melambaikan tangannya lagi dan lagi, tapi hatinya senang. Jangan bicara tentang diagnosis denyut nadi, ini hanya tentang keterampilan medis. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan ayah saya satu persatu. Jika bukan karena ayah saya yang sudah naik gunung, bukan giliran beberapa orang kecil untuk keluar dan melompat-lompat. Zhou Rongxin mendengus dan melirik dengan bangga ke arah Lin Yu. Sebenarnya, dia ingin duduk di kursi presiden pengobatan Cina, dan berencana untuk pergi ke Beijing pada awalnya, tetapi karena keterampilan medisnya yang buruk, ayahnya takut dia akan mempermalukan keluarga Zhou dan merusak reputasi keluarga Zhou, jadi dia tidak mengizinkannya datang. Jadi dia melihat ketika Lin Yu masih sangat muda, dia telah mengambil tempat yang selalu dia inginkan, dan dia merasa kesal di dalam hatinya. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.